masih melihat miniatur tauhid yang akan kita pelajari. Dari yang 10 sekarang yang nomor 8. Istimdad. Sumber yang dikelola di dalam ilmu tauhid analognya ketika kita ingin membuat sambal, tentu kita akan berbeda dengan bahan untuk membuat kendaraan. Juga ketika akan membuat rumah, bahan-bahan untuk membuat sambal terasi, cengkeh, uyah. Kalau bahan untuk membuat rumah, pasir, batu bata. Kalau mau membuat kendaraan, tentunya besi plat. Bahan yang akan dibuat akan berbeda satu dengan yang lain. Di sini dalam ilmu tauhid, apa bahan yang akan dibahas tuntas dan alat pembahasan namanya istimdad. Yang akan dikelola sebagai bahan keputusan, kepastian dari belajar ilmu tauhid. Pertama adalah yang disebut akal. Potensi dan kemampuan akal, di mana kemuliaan manusia karena memang memiliki akal. Akal ini sanggup dan mampu menemukan hal-hal yang mudah ataupun hal-hal yang sulit. Beda dengan di luar manusia. Hewan tidak diberi akal yang mampu mengelola, menemukan, menyelesaikan, memastikan karena mereka hanya diberi tobekan.
Kalau tabiat itu sesuatu yang memang melekat. Kita tidak pernah mendengar ada pendidikan sekolah tinggi untuk monyet belajar naik. Dan pasti tidak akan mendengar. Tapi faktanya semua monyet itu naik. Kemampuan, kecerdasan monyet naik itu tabiatnya. Kalau mau disebut juga akal, namanya akal tabiat. Semisal ada sekolah tinggi penerbangan untuk burung-burung, tidak mungkin ada. Tapi yang namanya burung tetap saja bisa terbang. Gak. Jadi bahan yang akan diproses adalah akal. Allah menyampaikan ulaika kal an'ami bal hum adall. Jika manusia tidak mengikuti peta jalan yang ditemukan oleh akal sehatnya, maka lebih hina daripada hewan-hewan yang ada. Kamu laki-laki, di sana ada perempuan cantik, tinggi, semampai, usianya sekitar 17 tahun, tapi akalnya nggak ada. Sama sekali tidak ada ketertarikan kepada manusia. Karena apa? Ya karena value, nilai kemanusiaannya tidak ada.
bisa menemukan sesuatu yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahwa suatu benda bisa berada ketika tempat itu punya ruang untuk berada benda itu. Ini gelas, itu bisa disimpan di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tetapi ketika tidak ada ruang untuk benda ini berada, itu logika akal memustahilkan. Pertanyaan saya, bisa enggak gelas ini ada di dalam tiang itu? Akal menolak. Kenapa? Karena tidak ada ruang untuk benda ini ada di sana. Kira-kira orang bisa maunya? Kira-kira mampu enggak? Kita bisa mendeteksi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan sebelum itu dilakukan berdasarkan akal. Nah, akal yang mendeteksi hal itu namanya adalah mendeteksi hal yang biasa-biasa saja. Daruri bukan nador. Tetapi bukan hanya hal semacam itu, bahwa fakta semua makhluk selalu berakhir dan berawal. Adanya diawali dengan tidak ada, ketidakadaannya diawali dengan ada. Maka akal sendiri yang memastikan bahwa wajib adanya zat yang maha pencipta. Itu tidak terlihat oleh mata seperti benda gelas ini. Bahasa kekinian adalah alam maya. Tapi kita sebenarnya sudah punya bahasa terlebih dahulu, yaitu adalah wujud akli. Nah, akal inilah yang dipakai di dalam pengelolaan keputusan-keputusan akal. Jadi keputusan-keputusan akal bisa dideteksi, atau lebih tepatnya adalah kepastian-kepastian ilahiyah yang tidak terdeteksi dengan apa yang wujud dohir kita, ternyata bisa dideteksi dengan akal yang sehat, yang milik kita. Nah, logika-logika akal ini disebut, penyebutannya adalah argumen akal atau dalil akli. Dalil akli itu adalah sebuah kekuatan keputusan, rekayasa akal. Namanya dalil akli. Atau petunjuk Al-Quran. Ya, yang kedua, nakli. Nakli itu pindahan pindah dari firman Allah, hadis Rasul,
Jadi dalil nakli itu bahan baku yang akan dibahas. Yang kedua adalah firman-firman Allah. Keputusan-keputusan Allah. Jadi kalau ditanya, untuk sedikit awal kita paham apa yang akan kita pelajari, bahan bakunya, maka kita akan merekayasa logika akal dan akan merekayasa firman Allah. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ini penguatan dari Allah. Penguatan bahwa Allah membenarkan bahan baku akal yang dimiliki oleh kita dapat menjadi bahan baku dalam keputusan-keputusan tauhid. Sekali lagi, Allah membuktikan, Allah menyatakan, jika lu mau berorientasi tentang aku Allah dan tentang nabi-nabiku, gunakan apa yang aku katakan dan gunakan apa yang kau miliki, yaitu akal yang sempurna. Akal yang sempurna itu sering Allah memerintahkan untuk menggunakannya. Tidak hanya untuk menemukan zat pencipta Al-Wahid Al-Ahad, tetapi dalam segmen penguatan, dalam menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kamu tidak menatap dengan tatapan yang tajam? Kenapa kamu tidak menerawang? Kenapa kamu tidak mendapatkan pelajaran? Kenapa kamu tidak menjadi bangga? Dan kenapa kamu tidak kemudian menemukan betapa luar biasanya yang Allah ciptakan? Menadahlah di malam hari, tatap gelapnya langit, kita akan menemukan titik-titik bintang. Ada bintang yang selalu mengajak senyum kepada kita. Ada bintang yang mengawas-awaskan kita. Dan ada bintang yang meneteskan air mata kita. Berkedip kecil tetapi tidak pernah padam. Tidak terjangkau, sangat jauh sekali. Bahkan mungkin tidak ada jarak yang bisa menghitung.
Tetapi karena perintah Allah, walaupun jauh di ujung sana, dia tetap memberikan cahayanya untuk siapa? Untuk kita melihat luar biasanya yang Allah ciptakan. Kita juga kadang-kadang dalam suasana spesial menatap bulan, walaupun kita dalam dunia berbeda. Semoga malam ini menatap bulan yang sama. Bukankah tidak terdengar kata-kataku yang disampaikan bulan itu? Betapa rindu ini tidak bisa terlepaskan. Malam berikan ketenangan untuk kami berdua. Betapa orang yang kesengsem dengan kerinduan yang sangat mendalam bisa mempuisikan bulan. Tinggal sedikit lagi, ayo. Tidak hanya melihat dan rindu kepada Dia, tapi rindukan kita kepada Dan Pencipta. Berdua di pantai melihat birunya laut, membiarkan angin menghempas gemuruh ombak, kita dengar gerisan pasir, kita lihat sejenak kita lupa makan. Kenapa semua itu? Di rumah aja sedikit. Ini perintah Allah yang membuktikan, yang mengingatkan. Gunakan, lu punya akal. Gunakan, lu punya pikir. Gunakan, lu punya sesuatu yang mahal, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Al-insan hayawan natik. Natik inilah yang tidak dimiliki oleh lain. Kalau kita hanya melihat bulan, lalu kemudian hanya euforia tentang bulan, hanya melihat dan merasakan ada cahaya yang dari bulan, tetapi tidak sampai siapa yang membuat bulan, akal kita dikemanakan. Afala yanzuruna ilal ibili fadzakir. Allah sering mengingatkan. Arti ayat ini adalah lu gunakan akalmu, lu gunakan akal. Selama kamu tidak bisa menggunakan akal, maka hidupmu tidak akan lebih terhina kecuali lebih hina daripada hewan-hewan peliharaan. Setiap saat disudutkan pikir dengan persoalan. Di sisi lain kita digiring kepada ruang sempit dalam perasaan. Sesak napas berat tersengal. Meratapi kekurangan, meratapi kesedihan. Nah itulah resiko orang yang tidak menggunakan akal. Tapi kalau orang yang menggunakan akal, seperti yang dipesankan Allah, boleh rumah dari bambu, tapi serasa rumah bintang 1000. Boleh sang ini tidak punya uang, tetapi hati tidak akan pernah merasa miskin. Boleh kita bodoh, tidak tahu apa-apa, tetapi
tidak menghentikan keberanian untuk melangkah ke manapun. Kenapa? Karena dia yang selalu berada, dia yang selalu terdeteksi dengan akal kita. Awalam yang dulu fi malakuti samawati wal ardh. Bodoh kalian manusia yang selalu terhempas ombak, yang selalu pasrah disudutkan perasaan, yang selalu menerima disudutkan pemikiran, tidak pernah merdeka padahal kita tidak apa-apa, selalu merasa terjajah. Sebenarnya yang berjajah lu pada gak pernah menggunakan akal yang Allah berikan. Firman yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah tuh, jika kamu berani menggunakan akal, aku janji, aku akan perlihatkan. Kau hari ini setiap pintu terasa terkunci. Berani kamu gunakan akal sehat, sehingga kamu bertemu denganku. Maka setelah itu, lu pandang lagi pintu-pintu itu. Dan semuanya terbuka lebar dengan penjaga yang ramah, mengucapkan selamat datang kepada kita. Kalau hari ini kamu lihat orang-orang begitu galak pada kita, begitu seram, begitu luar biasa, Allah bilang, gunakan akal. Gunakan akal. Jika kamu menggunakan akal dan bertemu denganmu, pandang lagi mereka adalah hamba-hamba sahaya yang siap untuk menerima perintah kita. Sanurihim ayatina, aku Allah akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Kau adalah manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Kau teteskan air mata ketika habis sholat tahajud. Kau zikirkan lisanmu di saat-saat yang sulit. Kau sujudkan diri. Kau pasrahkan. Kau terdiam di pintu. Kau lain dari yang lain. Aku cinta kepadamu. Apa yang kau hadapi? Siapa yang akan mengganggu? Sanurihim, aku Allah akan mengawalmu. Janji Allah satu, la yukhliful mi'ad, tidak akan ingkar atas janji. Ayo lihat tanda kebesaran fil afaq atwa fi anfusihim yang ada dalam diri kita. Bahwa hidup itu adalah tetap terjadinya detak jantung memompa darah. Pertanyaannya, pernahkah kita mendetakkan jantung kita? Tidak pernah. Dan jika jantung ini berhenti, itulah kematian. Benarkah bahwa dalam pandangan mata harus ada cairan yang tepat, jangan kering dan jangan pula kebanjiran? Ya, lalu pernahkah kita mengukurnya? Tidak pernah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari mulai diri sendiri dan semua jagat raya lu gunakan untuk bertafakur. Hatta yatabayyana
lahum annahul haq. Dari akal inilah ketenangan ada, karena Allah ya amanal khaifin. Sering kita baca dalam setiap habis sholat namanya wiridan. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dhalimin wa ya amanal khaifin najjina minan nar. Ya Allah, hamba ini yang penuh dengan rasa takut tentang hari ini, takut tentang masa depan, takut karena tidak memiliki apa-apa, dan Kau adalah ruang yang penuh penjagaan dan aman. Ya Allah, angkat aku ini ke daerahmu agar tetap merasa aman. Ya Qawiyyu ya Matin, hei Allah, Engkau yang kuat, yang hebat. Yang hebat itu ikfi, tolak syarra dhalimin, orang-orang yang akan menghancurkan, yang akan menghinakan. Biar orang datang menghinakan, aku jaga jangan terhinakan. Wa ya amanal khaifin, wahai Tuhan, gudang ruang yang penuh dengan penjagaan, penuh rasa aman. Berikan aku rasa aman di pangkuan. Enggak perlu pakai pengawal, enggak perlu pakai haris, enggak perlu. Di sana di mana kita akan merasa nyaman, aman, tenang. Ini adalah bukti ayat-ayat yang membenarkan jika tauhid berbahan baku akal, karena Allah sering memerintahkan dan terus memerintahkan agar kita menggunakan akalnya. Fakta biru ya ulil albab, fakta biru ya ulil absar. Ini jangan, ya kalau Allah sih yes, tapi kalau akal nanti dulu, karena bukan Allah. Jangan begitu, Allah menguatkan. Jadi bahan baku yang akan kita pelajari di sini, satu adalah yang dikenal bahasa tauhid, dalil akli. Yang kedua adalah dalil nakli. Kalau nakli diambil dari ayat Allah, kalau nakli, akli menggunakan logika akal pikiran. Lajeng A. 9 hukum syar'i atau hukum syara. Syarak. Rada tebih hasil rada tarik. 9 hukum syar'i atau pandangan hukum syara terhadap mengetahui hukum syara mewajibkan dengan wajib ain yang wajib kepada seluruh kepala untuk mempelajari ilmu tauhid dan bertauhid. Oleh karena sasaran kewajiban mempelajari ilmu tauhid dan bertauhid adalah seluruh kepala bangsa sekalipun orang kafir, asal mereka sehat akan diminta pertanggungjawaban tentang kewajiban mempelajari ilmu tauhid dan bertauhid oleh Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wa rabbakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa.
Yang nomor 9, tentang miniatur tauhid atau mabadi tauhid. Ketegasan bagaimana belajar ilmu tauhid. Syar'i. Kalau istilah syar'i berarti itu adalah agama. Kalau agama di dalamnya adalah mengikat dengan hukum perintah wajib dengan konsekuensi. Begitu juga kalau agama yang bicara adalah melarang dengan konsekuensinya. Jadi yang ke-9 ini lebih kepada komentar agama. Nah, hukumna cek aturan agama, belajar ilmu tauhid bagaimana. Allah dan Rasul memerintahkan atau mengikat dengan hukum wajib, diberi pahala karena melaksanakan kewajiban, sekaligus adalah disiksa kalau tidak melakukan, dan wajibnya adalah fardhu ain, kewajiban individu, kewajiban pribadi. Yang berbeda dengan kifayah, kewajiban yang bisa diselesaikan oleh orang lain. Kita tidak menjadi dosa karena ada orang lain yang melakukannya. Perlu sehat, perlu ada orang yang menguasai kesehatan. Ada 40 orang, cukup ada satu, yang 39 terbebas karena sudah ada satu perwakilan yang menguasai, mempelajari kesehatan. Tapi kalau belajar tauhid tidak cukup karena tetangga menguasai ilmu tauhid, tidak cukup karena anak belajar. Sebab apa? Sebab kewajiban yang mengikat setiap individu pribadi oleh Allah diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid dan bertauhid. Bagaimana kalau bukan seorang muslim? Allah firman-Nya, bukan alladzina amanu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia yang memiliki akal sempurna,
melekat, begitu akil balik sudah harus meyakini ada dan al-ahad. Sudah harus bertuhan kepada Allah al-ahad. Baik muslim ataupun kafir, selama dirinya menjadi manusia dan memiliki kesempurnaan akal, melekat kewajiban individu kepada mereka untuk bertauhid. Karena ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, bertauhidlah kalian semua. Ya ayuhan nasu ubudu, bertauhidlah kalian wahai manusia. Bertauhid, temukan adanya dan pencipta, bertuhanlah kepadanya. Itu makna ya ayuhan nasu ubudu. Temukan dengan akalmu adanya dan pencipta, dan itu adalah aku. Bertuhanlah kepadanya. Itu adalah hak atau kewajiban fardu ain. Di sini ada allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Bukan hanya menemukan dan pencipta dan bertuhan kepada dan pencipta yaitu Allah, tetapi juga lakukan argumen-argumen. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Itu perintah untuk menggunakan dalil-dalil, alasan-alasan yang konkret. La'allakum tattaqun, untuk kemudian kamu menjadi orang yang patuh, yang disiplin. Ini bukti ayat yang menunjukkan bahwa utusan Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk menggunakan akal sehatnya, menemukan dan pencipta, bertuhan kepadanya, dan penuh dengan argumen-argumen yang kuat. Ya alhamdulillah, di samping kita punya wawasan, di samping kita punya ilmu, kita sedang melaksanakan kewajiban pribadi, yaitu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kalau yang lain enggak. Perintah yang melekat itu adalah untuk bertauhid. Terus satu lagi, hukum masail atau masalah-masalah yang terkandung dalam ilmu tauhid. Masalah yang terkandung di dalam ilmu tauhid adalah qabliyah, logika dan bahasan tentang sesuatu yang pasti ada, sesuatu yang mustahil ada, dan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. terakhir tauhid yang akan kita belajar adalah apa bocoran prosesi pembelajaran tauhid. Prosesnya seperti apa?
Seperti orang membuat bumbu, apakah prosesnya ini teh pakai cowet jeung mutu atau prosesnya pakai blender? Nah, ini sebuah pertanyaan. Apa metode, cara di dalam belajar ilmu tauhid atau masalah yang masih